wabarakatuh. Hari ini kami akan mengerjakan tugas dari Daspen yang pertama, yaitu membuat debat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Vino Tirto Hanafi dari tim Pro dengan NIM 118. Perkenalkan, nama saya Astuti Wadidaya dari tim Pro dengan NIM 082. Saya Nadia Haira dengan NIM 036 dari tim Pro. Saya Sultan Hafiz Ahmad Yahya dengan NIM 111 dari tim Kontra. Saya Salwaidah Mahadani dengan NIM 052 dari tim Kontra. Saya Nurul Anisana Piarani dengan NIM 051 dari tim Kontra. Saya Citra Permata dengan NIM 035 sebagai moderator. Saya Nur Azatin Mahmudlah dengan NIM 120 sebagai moderator. Kali ini kami akan membahas topik pemerataan pendidikan, program wajib 12 tahun namun masih banyak ditemui siswa putus sekolah. Sebelumnya kami akan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan kami bahas. Sebelumnya kami dari tim Pro. Kalau dari tim Pro menilai program wajib belajar 12 tahun masih menghadapi banyak kendala. Angka putus sekolah tetap tinggi karena faktor ekonomi, akses pendidikan di daerah terpencil, dan keterbatasan fasilitas. Artinya, pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Kami dari tim Kontra menegaskan bahwa program ini sebenarnya sudah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah. Walau masih ada tantangan, jumlah siswa putus sekolah menurun berkat bantuan pemerintah seperti KIP dan POS. Menurut mereka, program ini menunjukkan hasil positif meski perlu penyempurnaan. Itulah gambaran umum debat kita. Selamat menyaksikan. Masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah. Pemirsa, kasus anak putus sekolah masih terjadi di Indonesia. Puluhan anak di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat justru mengalami putus sekolah. Kondisi pendidikan masih memprihatinkan. Secara nasional, mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur masih pada urutan paling belakang. Banyak anak-anak NTT disebut tengah putus sekolah dan tidak bersekolah. Ratusan anak putus sekolah di kota Manokwari, Papua Barat akhirnya kembali bersekolah. Kebanyakan anak putus sekolah lantaran tidak punya biaya untuk bersekolah. Ratusan siswa usia sekolah di Manokwari, Papua Barat putus sekolah. Sebagian besar mereka tidak lagi bersekolah karena tidak punya biaya untuk bersekolah dan harus membantu orang tua mencari nafkah. Untuk menjawab keluhan sejumlah anak putus sekolah ini, jajaran kepolisian daerah Papua Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Yayasan Kasih Rumbai Koteka mendirikan sejumlah tempat belajar mengajar di rumah warga. Kegiatan ini disebut sekolah paket A, B, dan C. Untuk sekolah paket A, belajar mengajar dilakukan di teras rumah warga di Kompleks Panindi Pantai. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam membangun masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar selama 12 tahun sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas generasi muda. Program ini menargetkan agar seluruh Indonesia dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih banyak siswa yang putus sekolah akibat berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, maupun geografis. Fenomena ini menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tanpa pemerataan pendidikan yang nyata, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 akan sulit tercapai. Selamat pagi hadirin sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik aja dan sehat selalu ya. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal menyaksikan sebuah debat yang sangat seru dan pastinya sangat menarik nih. Tema debat kita hari ini adalah program wajib belajar 12 tahun namun masih banyak ditemui siswa yang putus sekolah. Nah,
seperti yang kita tahu, debat bukan sekedar ajang adu pendapat, tapi juga ajang untuk melatih logika, berpikir kritis, dan tentunya penyampaian gagasan dengan cara yang baik. Nah, sebelum dimulai, kita harus memanggil dulu kedua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Untuk tim pro dan tim kontra, segera memasuki ruangan. Untuk pembicara 1, silakan masuk dari tim pro. Pembicara 2 dari tim pro. Dan pembicara 3 dari tim pro. Nah, setelah itu, kalau ada tim pro, pastinya ada tim kontra. Untuk itu, pembicara 1 dari tim kontra silakan masuk. Pembicara 2 dari tim kontra, silakan masuk. Dan yang terakhir adalah pembicara 3 dari tim kontra. Sebelum kita memulai sesi debat yang formal, kita mau berbincang-bincang dulu nih untuk pembicara tim pro dan tim kontra biar nggak terlalu tegang dan debatnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk tim pro saya mau tanya, ini pada berasal dari mana ya? Pembicara 1 silakan. Perkenalkan, saya Asdo Wijaya dari Kemuri Desa Gresik. Silakan selanjutnya. Saya pembicara kedua, Nadia Mera. Saya berasal dari daerah Mojokerto. Selanjutnya. Saya Vino Tirto Hanafi, asal daerah dari Sidoarjo. Untuk tim kontra. Saya Sultan Rahman Yahya, asal daerah dari Kabupaten Lamongan. Saya Salwenda Maharani, asal daerah dari Ngawi. Saya Nuril Anissa Fiarani, asal daerah Kota Seragen. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita mau tahu bagaimana sih persiapan kalian untuk menyiapkan debat pada pagi hari ini? Kayak berapa lama gitu penyiapan materinya, mengumpulkan data untuk argumen masing-masing? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu dari kelompoknya, bisa dijelaskan dengan singkat? Baik, dimulai dari tim pro dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari tim pro izin menjawab. Saya wakili ya, teman-teman. Kalau dari kelompok tim pro ini 2 hari 1 malam untuk menyiapkan argumen dari kami. Karena dari kami itu sebelumnya kami sudah menyusun bagaimana materi yang akan kami sampaikan. Lalu kita melihat dari sumber-sumber dan juga jurnal-jurnal dan juga keadaan masyarakat sekitar. Lalu kita menyocokkan dan kita berpendapat dari 3 kita itu berpendapat dan kita menyocokkan sama yang kita cari tadi. Jadi kita cepat selesai gitu. Keren ya. Jadi mereka kayak udah siap banget gitu ya. Untuk materinya kita semua udah berbagi. Jadi kita tinggal udah siap loh pokoknya. Jadi nanti kita tunggu ya penyampaian argumen dari tim pro. Nah, selanjutnya kita mau tahu alasan dari tim kontra nih. Berapa lama sih nyiapin materi dan apa aja yang harus disiapkan sebelum memasuki debat? Jadi kita menyiapkan materinya itu sekitar 1-2 harian. Karena kita juga perlu mengelola data-data yang kita cari, terus kita gabungkan lagi dengan pendapat kita masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Wah, baik, jadi kedua tim ini udah pada siap ya dan harus kompak gitu antara kedua tim ini. Jadi asal ketika mendengarnya dari mereka. Oke, untuk tim pro dan tim kontra sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Selanjutnya sesi debat formal akan segera dimulai. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Citra Permata dan partner saya Nur Azzatul Maghfirah sebagai moderator yang akan memandu jalannya debat pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan debat dengan topik yang sangat penting dan sedang menjadi permasalahan utama di sekitar kita, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Namun, masih banyak siswa yang ditemui putus sekolah. Debat ini akan menghadirkan 2 tim, yaitu tim pro untuk mendukung pernyataan tersebut dan tim kontra untuk menolak pernyataan tersebut. Mari kita mulai dengan penyampaian pendapat dari tim pro. Sebelum menyampaikan pendapat, silahkan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asdo Hidayah dari tim pro sebagai pembicara 1. Saya Nadia
Aira dari tim Pro sebagai pembicara 2. Saya Vino Tirto Hanafi dari pembicara 3. Selanjutnya tim kontra. Saya Sultan Raffi Mulyadi dari tim kontra sebagai pembicara 1. Saya Salwa Indah Maharani dari tim kontra sebagai pembicara 2. Saya Nana Alisa Noviarani dari tim kontra sebagai pembicara 3. Baik, selanjutnya mari kita mulai penyampaian argumen dari tim Pro terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari tim Pro, kami mendukung pernyataan bahwa meskipun ada program wajib belajar 12 tahun, faktanya masih banyak siswa yang putus sekolah. Argumen pertama kami adalah soal ketidakmerataan ekonomi. Banyak keluarga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya anak-anak mereka sering terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua bekerja. Jadi program wajib belajar belum mampu menjawab masalah ekonomi keluarga. Argumen kedua kami adalah akses yang belum merata. Di daerah terpencil, sekolah jaraknya sangat jauh, fasilitasnya minim, dan tenaga pendidiknya terbatas. Anak-anak di daerah ini sulit melanjutkan pendidikan meski ada program wajib belajar. Jadi program ini belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Argumen ketiga adalah rendahnya kesadaran pendidikan. Sebagai orang tua masih menganggap bahwa sekolah itu bukanlah prioritas. Mereka lebih memilih anaknya bekerja ataupun menikah muda dibandingkan melanjutkan sekolah. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai. Dari ketiga argumen tersebut, kami menegaskan bahwa program wajib belajar 12 tahun masih jauh dari kata berhasil, karena fakta putus sekolah tetap banyak ditemui di lingkungan sekitar. Baik, silakan tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim Pro. Saya tidak setuju dengan argumen tim Pro yang pertama, yaitu namun justru karena masalah ekonomi, pemerintah sudah menyediakan program BOS atau bantuan operasional sekolah, KIP hingga beasiswa. Artinya bukan program wajib belajar yang gagal, tetapi bagaimana bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Interupsi. Ya, silakan. Kalau menurut saya bantuan itu memang ada, tapi tidak semua menjangkau anak yang benar-benar membutuhkan. Masih banyak kasus anak yang putus sekolah karena bantuan tidak merata. Jadi jelas program ini belum efektif sepenuhnya. Tapi kini banyak pembangunan sekolah baru dan penempatan guru honorer di beberapa daerah. Infrastruktur pendidikan terus berkembang sehingga klaim akses tidak merata, tidak sepenuhnya benar. Interupsi. Ya, silakan. Faktanya pembangunan memang ada, akan tetapi belum seimbang. Masih ada desa-desa yang harus menempuh jarak puluhan kilo untuk sekolah. Jadi akses masih menjadi hambatan besar. Saya tidak setuju dengan pendapat tim Pro. Kesadaran memang perlu dibangun, tapi pemerintah juga terus melakukan sosialisasi pentingnya sekolah. Jika tidak tepat, jika menyalahkan program wajib belajar 12 tahun. Interupsi, sosialisasi saja tidak cukup. Selama tidak ada pengawasan yang ketat, praktik putus sekolah tetap terjadi. Artinya, program ini belum optimal mencegah fenomena tersebut. Baik, waktu menanggapi sudah habis. Mari kita lanjutkan untuk penyampaian argumen dari tim kontra. Baik, terima kasih. Kami dari tim kontra menolak pernyataan bahwa program wajib belajar 12 tahun tidak berhasil. Program ini justru sudah membawa banyak manfaat nyata. Argumen yang pertama, program wajib belajar 12 tahun telah membuka akses luas untuk semua anak mendapat kesempatan pendidikan yang sama, dari pendidikan dasar hingga menengah. Jadi, jika ada yang putus sekolah, itu bukan karena program belajar 12 tahun ini gagal. Mungkin itu karena faktor ekonomi, lingkungan, atau motivasi diri. Argumen kedua kami adanya dukungan pemerintah yang nyata, bantuan seperti BOS, KIP, dan beasiswa tersedia untuk mencegah putus sekolah. Jadi kalau ada masalah itu karena distribusi bantuan yang kurang merata, bukan karena program wajib belajar masalah. Argumen ketiga dari kami yaitu karena sudah adanya kemajuan infrastruktur pendidikan, sekolah semakin dekat dengan fasilitas semakin membaik.
Bahkan di daerah-daerah yang dulu sulit dijangkau, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemerataan pendidikan. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa program wajib belajar 12 tahun berhasil membawa kemajuan. Untuk masalah putus sekolah, tidak berarti program tersebut gagal, melainkan dipengaruhi faktor lain di luar kebijakan. Baik, silakan kelompok pro untuk menanggapi tim kontra. Tanggapan dari kami yang pertama, kalau memang akses sudah luas, seharusnya angka putus sekolah menurun drastis. Tapi faktanya data masih menunjukkan banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah. Jadi akses itu belum cukup luas, karena tanpa jaminan ekonomi dan pengawasan, kesempatan sekolah tetap tidak dimanfaatkan. Interupsi. Silakan. Tapi tren partisipasi sekolah memang meningkat. Artinya program ini berjalan. Tapi di sini hanya butuh peningkatan di sisi pendukungnya saja. Bantuannya memang ada, akan tetapi distribusinya belum merata. Masih banyak anak yang tidak terdaftar KIP ataupun belum mendapatkan BOS secara tepat waktu. Kalau bantuan tidak tepat sasaran, program wajib belajar 12 tahun tidak bisa disebut berhasil. Interupsi. Silakan. Ketidaktepatan itu lebih ke masalah teknis lapangan, bukan kegagalan program intinya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kemajuan memang ada, tapi tidak merata. Coba lihat daerah 3T. Banyak sekali anak itu sulit mengakses sekolah. Jadi, bicara infrastruktur tidak bisa hanya melihat kota besar, tapi juga harus menilai daerah terpencil yang masih tertinggal. Interupsi. Silakan. Mungkin pendapat Anda benar, tapi langkah menuju pemerataan sudah dimulai. Jadi tidak tepat menyebut program gagal hanya karena ada sebagian daerah tertinggal. Baik, waktunya sudah habis. Baik, terima kasih untuk penyampaian pendapat dari argumen tim pro dan tim kontra. Kami menyimpulkan bahwa debat hari ini berlangsung secara seru dan sangat sengit sekali ya antara tim pro dan tim kontra. Mereka sama-sama memiliki pendapat atau dua pandangan yang berbeda mengenai topik yang dibahas. Debat kali ini kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim pro dan tim kontra dipersilakan untuk meninggalkan ruangan debat. Seru sekali ya Kak debatnya ya. Ya, jadi kita jadi punya wawasan baru gitu ya tentang program pemerintah. Ternyata masih banyak anak-anak yang belum bisa mengakses program tersebut, entah karena internal atau eksternal. Jadi ya mungkin bisa mengevaluasi untuk pemerintah ataupun cara penggunaannya, atau bisa dievaluasi kenapa sih kok program ini tidak sampai ke program ke daerah 3T seperti yang disampaikan oleh tim pro ini tadi. Udah ya Kak, kita akhiri. Kami sebagai moderator menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih sudah mendengarkan atau menyaksikan debat pada pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan debat yang sudah kita lakukan bersama tim pro dan kontra, dapat disimpulkan bahwa meskipun program wajib belajar 12 tahun merupakan langkah penting dan strategis dalam pemerataan pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi penyebab utama putus sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan berbagai pihak, baik pemerintah, sekolah, masyarakat, maupun keluarga, untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak dalam hak pendidikan. Dengan pemerataan pendidikan yang lebih baik, diharapkan generasi muda dapat berkembang secara optimal dan mampu menjadi penerus bangsa yang cerdas, bermartabat, hingga berkualitas. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat memberikan wawasan dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan share. See you, bye-bye. See you. Terima kasih.